Ini sinyal masih agak stabil. Bismillah. Nah, tidak boleh membahayakan kondisi tertentu untuk ibadah. Nanti akan dijawab di dalam hadis ini. An Jabir ibnu Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'amal fath ila Makkah fi Ramadan. Jadi suatu waktu Rasulullah itu pernah keluar dari Mekah menuju apa yang disebut dengan balagha qura al-ghamim. Jadi daerah Qura, di situ Rasulullah bersama para sahabat yang lain. Yang artinya apa? Rasulullah dengan para sahabat sedang melakukan safar, perjalanan. Nah, lalu summa da'a biqadamin min ma'in farfa'u hatta nadhara an-nas ilaihi fashariba. Tapi umat Islam, jamaah para sahabat saat itu tetap berpuasa. Apa yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah ini menarik gitu. Jadi dalam kondisi mereka sedang perjalanan jauh, ya, tetap memaksakan puasa. Summa da'a biqadahin min ma', ya, maka Rasulullah meminta untuk mengambil wadah minuman itu. Hatta nadhrana silaihi. Tapi para sahabat lalu melihat Rasulullah. Lah kok Rasulullah malah minum? itu begitu. Hukum itu selalu muncul begitu. Ini yang lainnya itu tetap puasa, tapi Rasulullah kok malah mengambil wadah minum. Fasyaraba sumakila lahu ba'da dzalika, ya. Dia kadang kan wonten sing aneh-aneh ngoten. Wah, ora bener iki ngoten. Sing ora bener iki sing kurang ilmune. Kadang ngoten niku. Inna ba'dan nas qad sama fa qala ulaika usatun. Jeung Nabi jenengan kok malah minum itu gimana? Wong kita ini banyakkan puasa. Ulaika usatun. Mereka ini yang memaksakan diri tetap puasa dalam kondisi yang tidak baik, masyaqqah karena perjalanan tadi itu, maka mereka termasuk orang-orang yang durhaka atau orang-orang yang justru mencederai dirinya sendiri. Itu tidak boleh. Anak-anak kita juga tidak boleh dipaksakan. Pokoknya kamu harus sampai maghrib. Nah, orang sampai maghrib, aku ora kuat tenan. Tidak boleh. Jangankan anak kita sendiri sampai misalnya jam 2 itu kok pusing sekali itu. Buka aja. Nek gawe pusing-pusing dhewe nggih mbok ya mbok ora aku ngeluh ngoten niku. Ngeluh mikirin blonjo apa mikirin akhir bulan. Waqila lahu innan nas qad syaqqa. Bahasa Arabnya payah niku masyaqqah. Ya, sehingga ada kaidahnya itu al-masyaqqah tazidu taisir. Kepayahan itu membolehkan, memudahkan hal-hal yang memungkinkan. Jadi kalau nyuwun sewu jenengan kali kula wonten satu perkawis dalam satu hari, misalnya kita mengalami dua situasi. Ini agak berat, ini mudah. Ambil yang mudah. Ini termasuk Pak Solihin. Ini mudik atau tidak? Ya ambil yang mudah. Nek orang mudik kok wis kangen banget, nenek mudik engko tekan Kudus kok kon balik meneh. Oke, pilih sing gampil ngoten mawon. Lah nek pancen dereng asal wangsul nggih mboten usah. Nek pun asal wangsul wong mobil-mobile dhewe ya, apalagi Pak Solihin tahu lah gang-gangnya masuk Pati itu lewat mana, jam berapa kosong. Ya sudah gitu, kira-kira aman, lalu nanti di sana melakukan self isolation gitu, terus tidak keluar rumah selama 14 hari ya, qadha lillahi taala ya Pak Solihin. Itu bisa ya, masyaqqah. Tapi juga di dalam kaidah yang lain itu menarik. Alhasil biqadril masyaqqah. Jadi hasil jerih payah kita ya, yang akan kita peroleh itu sebenarnya sangat ekuivalen, sangat berbanding lurus dengan kepayahan, dengan susah payah yang kita lakukan. Jadi orang Islam itu paling enak
Kalau kemudian susah, kita sabar, ya dapat pahala. Makin sabar, makin pahala. Memang pahit. Dadi wong lanang dipaido bojone ngono ora enak. Umpamane wong wedok dipaido bojone wis rumangsa wis kawit esuk bar subuh ora tangi ngasi jam 10 bojone ngrokak-ngrokok, mangan-mangan, ngopi-ngopi, senden sing wedok wis ngomong anak, wis macam-macam jadi paido niku nggih boten penak. Tapi sabar niku malah dadi wali kekasih Gusti Allah. Sing lanang ngono wis kerja tenanan, sing nang omah malah macak-macak medsos-mesosan gitu. Nggih wonten, Pak. Riyen niku teng daerah kula mriku kampung halamannya Pak Solihin niku. Nggih aparat desa duwe wifi anyar teng griya sing wedok niku diparingi wifi anyar. Medsos-mesosan, kenal-kenalan ngoten niku. Akhire nggih kedadosan. Nggih ngoten niku hati-hati. Kedadosan maksudnya lari-lari dengan orang lain. Nah, masyaqqah ini juga menjadi kadar yang kita semangatkan kepada keluarga. Kalau memang kita itu lagi masa seperti ini, ya susah, prihatin, ya tidak masalah. Memang harus kita susahkan. Kalau Mbah Minto misalnya kita Pak Ali, orang Jawa itu kan filosofinya dua ya Pak Roto. Sinten mawon sing saged betah ngeleh, kalih betah melek, biasanya nggih saya. Melek nggih gaplekan, macam-macam. Yang penting poso dhisik, ngoten. Niku pokoke nyemangati anak-anak kita sama seperti itu. Penting poso dhisik. Dene poso niku mbok dolanan, mbok turu mawon. Bareng ngeten iki terus turu ngasih engko bar duhur delok TV, delok main game ya Mas Idam. Lalu nanti sampai asar, habis itu main lagi tidur itu enggak masalah. Nah, nanti masuk kaidah yang kedua, peringkat level yang kedua. Kalau puasanya mau naik ya min husnil mar'il muslim tarkuhu ma la ya'ni. Wong muslim niku apike napa? Ninggalke perkara sing boten wonten faedahe. Ngoten. Pos kampling nggih sae wonten fungsine ngoten. Nek pos kamplinge nggih dingge sing apik-apik ngoten. Lah nek ora ana variasi, gaplekan macam ya mboten napa-napa. Nek wonten liyane sing luwih sae daripada gaplekan niku luwih sae. Ngoten. Nah, poso main catur niku boleh mubah nggih. Tapi nek wonten sanes selain dari main catur itu ada, ya lebih baik selain main catur. Ya, main nabi anak sama bojo. Pokoknya yang manfaat gitu. Ini menarik. Ya. Wan Hamzah ya, kita tarik lagi satu hadis sebelumnya. Wan Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, man dara'ahu al-kai' fala qada 'alaihi wa man istaqafa 'alaihi qada. Kemarin sudah kita singgung. Mungkin anak-anak kita itu biasanya pada nanya, kalau kemudian saking pusingnya kok muntah enggak sengaja, itu enggak batal. Tapi Mas Idam kok wis sengaja muntah-muntah biar histeris itu malah batal. Nah, bagaimana dengan renang? Terus panas, terus terlulup teng kolam. Selama tidak minum, ya, terus memungkinkan ada air yang masuk, maka tidak batal. Angsal itu. Mas Solihin awal-awal ban drive terus mulai sekungkum nok bak biar jebul jam 2 ngasih jam 4 angsal niku. Ngene terus kelebon banyu pas celulup ngoten niku nggih batal. Monggo kene wonten napa-napa saged ditanglet niki kula lanjutkeun Syekh Radito. Wa an Hamzah ibnu Umar al-Aslami radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah ini ajitu bi qa'atil islam fi safar. Niki misale Mbah Pri teng Yogya. Niku kuat poso. Niku saene pripun pas Ramadan ngeten njenguk putu ya. Fa hal alaihi junah faqala ya Rasulullah satu minallah wa nakhadaha biha fa hasan. Lah aku kuat poso, tapi Gusti Allah niku seneng sudah memberikan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban yang kemudian penuh dengan iman tapi lagi musafir lalu kita
mengambil untuk tidak puasa hari itu Gusti Allah niku seneng. Soalnya diparingi kemudahan. Wonten rencang kula dosen teng Kudus niku. Pokoknya selama Pak kami masih kuat untuk sholat tanpa jamak qashar, saya tidak mau menjamak. Sekalipun itu pernah perjalanan kali kula teng Bogor, nggih sholat biasa. Waktu itu pengendara duhur, bareng ngoten dugi Bogor sholat asar nih. Sampai nih diparingi kemurahan Gusti Allah ora dijiji kok. Kok enggak diambil. Iku Gusti Allah mboten patek seneng. Nek wis dikai kemurahan ya di pendet mau dijamak qashar. Nah ya terus dijamak qashar duhur asar magrib isya ping pisan ngoten niku ya. Nggih, paling malaikat enteni ae engko tak tutuk sithik ngoten niku. Diparingi aturan. Termasuk Mas Ida. Mulai kalau begitu boleh jamak qashar, boleh. Saya qashar itu subuh sak rakaat. Mboten angsal karena subuh tidak masuk dalam jamak dan qashar. Yang boleh dijamak qashar hanya zuhur asar jamak qashar, maghrib boleh dijamak tidak di qashar, lalu isya. Wonten nggih wonten sing tanget. Lho niku nek maghrib dijamak qashar berarti siji setengah rakaat. Mulane. Terus nggih wonten sing tanglet habis wudu terus piyambake niku nyemil. Ya, nyemil roti atau nyemil kacang ngoten niku. Loh, kamu mau kemana? Wah, saya tak wudu lagi. Loh, kenapa? Batal ini saya. Loh, kamu dapat hukum dari mana? Kalau makan itu batalin wudu. Enggak usah, enggak batalin. Tapi kan pas sholat, selilitannya ya jonggo dolanan. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Terus dilebokno niku. Mane saene nek bar dahar, bar nyemil langsung muncul. Mbak minta mencoba muncul napa jus. Lah jus niku karena manis di mulut ya kumur. Jangan sampai kemudian sambil walaupun enak jus enak. Niku batal. Sekalipun sisa-sisa dari makanan. Nah, sebaiknya seperti ini tadi kita sebelum subuh itu sudah sikat gigi. Menjaga bila tadi itu menu makanannya ada banyak selilit yang seperti ayam ya, dan yang lainnya. Waman ahabba yasuma fala junaha alaihi. Tapi sekalipun tadi itu boleh mengambil rukhsah seperti Mbah Priwalu wonten Jogja teng Ambarawa kok mengambil ya tetap untuk sholat duhur asar dalam musafir juga boleh, tetap bahwa menjalankan puasa juga boleh, tidak ada masalah, tapi baiknya diambil. Nah itu Pak, itu seperti manten anyar pripun? Wonten nggih manten anyar niku kan di hari ketiga niku pengen melakukan di siang hari. Niki aja dinggo tapi wonten ilmune. Caranya bagaimana supaya tidak ketetrapan hadis yang seperti yang kedua ini? Ya, musafir dulu. Rasa dibahas berarti. Barotongku malah dinggo ada. Idam kok dinggo iki. Niki pun masyhur sekali. Ja Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu. Tiang Arab niku nek pun nglanggar hukum niku bahasane rusak. Wah, jan cilaka ngoten niku. Halaktu. Waduh ya Rasul, nek biyen wonten Rasulullah penak. Lah sakniki kajeng tanglet sinten? Iki tanglet sing ngertos. Niku tanglet Rasulullah. Qal wa ma ahlakta wa waqa'tu ala imrati fi Ramadan. Ngeten Kanjeng Nabi, kula niku dilala mboten kuat. Nek mboten sengaja kan mboten mungkin. Mboten kuat kalih jaro kula nglakoni. Ngancen wis suwe ora tau ketemu. Soalnya Pak Solihin wis 3 sasi ora tau ketemu pas Ramadan. Engko sore jekon mulih neno Semarang. Lalu hal tadi itu maka akid raqabah nerin sing wonten budak. Ya satu memerdekakan budak. Enggak mungkin. Fahal tastati an tasuma syahrain mutatabi'ain. Kalau enggak ya 2 hari puasa. 2 bulan berturut-turut. Dan itu jarang orang yang mau. Biasanya tetap akal-akalan. Aku mbiyen kayak muka ndak puasa karena saya nggak kuat, hingga saya sakit, sehingga saya lalu sudah berbuka.
Sehingga tidak ketetapan satu memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Fal tajidu matut'am sitain miskin, ya itu 60 orang miskin. 60 itu kalikan sehari, misalnya zakat fitrah itu yang murah sekarang kalau via transfer dengan nanti diganti beras itu 35. Ya, yang bagus premium itu sekitar 65. Nah, banyak yang nanya nih Pak, pripun hukumnya dengan kondisi corona disease ini itu lalu ditransfer. Jadi seperti saya keluarga ada 4, misalnya 50 yang ambil premium kalikan 4 berarti 200 membayar zakat fitrah ke lembaga zakat. Sekarang kan ke lembaga zakat ya. Apakah itu kemudian di Basnas atau kemudian di lembaga-lembaga zakat lah ya di Jawa Tengah. Itu bagaimana? Boleh, tidak ada masalah. Nah itu tasaddaqa biha faqala ala afqar minna, ya. Lalu dijelaskan pada laki-laki ini untuk kemudian memberikan pada orang miskin tadi, puasa tidak mampu, memerdekakan budak tidak mampu. Lalu Rasulullah mengatakan gini, ini bahasa yang sering ya, tapi disingkat. Nah ini bahasa aslinya di hadis begini. Faqala alayya afqaru minna, jeung Nabi, adakah orang yang lebih butuh selain saya di kampung ini? Kok saya ini masih kemudian harus membayar 60 orang miskin? Enaknya di Islam begitu. Kalau memang kamu yang miskin ya sudah, itu ada tamar, ada makanan kamu bawa pulang dan kau berikan. Sudah melakukan setubuh dengan istrinya, tidak jadi puasa, nggak merdekakan budak, malah dapat sedekah. Ya, enak sebenarnya kalau kemudian kita mengikuti itu enak. Ini termasuk kemarin di radio saya dengarkan habis subuh waktu mengeluarkan kendaraan itu. Dijawab oleh Aisyah wa Ummu Salamah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi istri Nabi itu langsung menjawab karena beliau yang tahu. Contohnya Mas Idam lagi ini. Mas Idam ini manten anyar besok tahun ngarep insyaallah. Rencana. Ini rencananya itu nanti kejadian. Kejadiannya seperti apa? Kana yusbihu junuban min jima' summa yaghtasil wasum. Bengi niku jam 2 wis ngetrek wong manten anyar. Tret, ayo bulan Ramadan tong 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 dilala buar. Niku pun bar sahur jam 2 ngetrek bar sahur tangi-tangi burung adus wong loro niku. Allahu akbar Pak Yusuf pun adzan. Niki poso napa mboten? Dalam kondisi berjima. Dereng adus niki. Nggih wis adzan wis kadung ngene. Neng pun sahur wau nggih. Summa yaghsil wa yasum. Maka Rasulullah menjawab dari Siti Aisyah ini, monggo sudahlah langsung mandi dan lanjutkan puasa. Dengan syarat sudah selesai Mas Idam. Kalau masih berarti batal. Maksudnya masih Allahu Akbar kok ijeh bersetubuh dengan istrinya. Itu malah memerdekakan budak atau ngasih puasa 2 bulan Ramadan. Jadi harus dipastikan. Aneh bagusnya di sini nih ada sirinenya ya Pak Gun. Kalau di kampung saya sirine sak kampung krungu kabeh. Pak Gun ini imsak paling novel biasanya jawab nggih ngoten niku. Kula sing minum ngoten Pak Yusuf sing ngerokok nggih. Imsak. Lah nek imsak pripun kok isih wonten daharan nggih dilanjutke sekedap mboten napa-napa. Ampun nambah. Nek pas adzan nggih caine nggih pas imsak berhenti. Saged, mboten saged nggih imsak itu berarti ngekang berhenti. Ya. Walaupun kemarin di televisi saya lihat itu ada yang menjawab bahwa pokoknya kalau sudah mendekati azan dan itu ada di mulut, yang di mulut dimuntahkan. Ngoten mesake pangan lagi tuku larang dilalah tangine ra dikawanen, dipangan lagi separuh kok arep imsak kon muntahke. Nah, jawaban Rasulullah itu sudah itu dihabiskan, tapi jangan nambah. Itu. Ini satu potong, nambah lagi. Ya, yang ada di mulut dihabiskan, segera minum dan
kemudian dilanjut. Niki hadis yang terakhir ini di bagian puasa sebelum nanti puasa sunnah menarik. Menariknya apa? Karena ini banyak perdebatan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam qol mamata. Siapapun nanti kita yang meninggal dunia wa alaihi siyamun dan baginya masih wajib berpuasa. Kados simbah kula riyen nika 3-4 bulan itu sebelum meninggal itu tidak bisa apa-apa, tidak ada kesadaran. Tapi waktunya makan buka mulut, waktunya selesai makan tutup mulut, tidur begitu aja. Sampai di sini juga agak ngapalen gitu. Bahkan yang di Simbah Banyuwangi sana sampai 4 tahun dalam kondisi masih bisa makan minum, tapi kayaknya puasanya tidak gitu. Nah, orang yang kemudian nanti ada pengecualian, siapa yang boleh tidak berpuasa dan tidak mengganti. Tapi ini dalam kondisi dia masih bisa puasa tapi tidak mengganti, tapi keburu mati. Kan kita nggak tahu kapan meninggal. Nah, kemarin juga di pertigaan Genuk meninggal dunia Pak dari RSI Sultan Agung. Saya dapat kabar beliau baru pulang pagi itu meninggalnya mungkin kayaknya kecelakaan. Memang agak rawan. Mudah-mudahan nanti proyek tolnya segera selesai sehingga ada pembagian antara mobil besar dan ini Pak Yusuf mahasiswa Demak hafiz Quran bagus, begitu mau nyebrang kena meninggal. Ini sinten mawon kan ngoten niku. Mane kula piyambak nggih hati-hati. Soalnya nanti ditabrak bareng. Tabrak truk teng ngajeng Nasmoko kali gawe niku nggih saat direnge Terboyo bemper kena. Ditabrak bis teng ngajeng RSI nggih nate. Pas macet motor kula teng ngandhep bis. Ampuh. Nggih pun kula deke terong Kelampah mulai. Desa wis turu-turan nanti tukang bis repot. Soma anhu waliyuhu. Maka bagi yang wajib puasa lalu ditinggalkan, menggantikanlah walinya. Jadi misalnya putra kula kalih jenengan kok mati meninggal masih wajib puasa, maka walinya yang menggantikan. Misalnya kok orang tua yang meninggal, ya kita anaknya. Ini termasuk menjawab, apakah kebaikan orang tua itu sedekah yang kita berikan atas nama orang tua itu boleh atau enggak? Ini karena live ya. Saya jawab nyampe. Karena doa yang bagus diantaranya itu rupa sedekah. Pak Yusuf menghendaki bahwa berharap saya punya hajat, Pak, kita insya Allah bulan Ramadan ini punya hajat, yang mudah-mudahan melalui saya berbagi sembako ini saya berdoa semoga kemudian keluarga makin baik, ya, anak-anak juga sehat, ya, kemudian juga nanti rencananya punya hajat inilah begitu. Itu boleh enggak atas nama kita berikan pada orang tua? Boleh. Bahkan sebenarnya kita tidak atas namakan orang tua. Segala kebaikan yang hadir yang kita lakukan kan orang tua. Kita bisa membaca, menulis karena orang tua. Nah, termasuk orang tua itu guru yang kedua. Orang tua itu melahirkan kita ke dunia, membekali kita hidup. Yang kedua, orang tua kita di dunia itu guru. Nah, ini termasuk adik-adik atau dan yang mahasiswa yang sedang mendengarkan juga. Kalau mau hidup mulia, satu, muliakan orang tua, pasti insya Allah akan berkecukupan. Sumber rizki di antara kita itu adalah memuliakan orang tua. Jadi kalau hidup kita masih kayaknya kok sulit begitu, ya muliakan orang tua. Kalau kemudian kita masih merasa kurang bagus keilmuannya, masih pengen pintar, doakan selalu para guru supaya mengalir ke dalam diri kita. Dan mayoritas di sini karena guru ya Pak. Hiburan kita itu guru niku kan mboten namung materi ya Pak Roto.
Tapi seneng kan murid-muridnya, ya Allah kira-kira dadi wong. Ya ora dadi wong riwo. Kan niki seneng. Kula niku nate riyen teng pondok 2004 kula ngajar teng pesantren teng Pati, begitu 2010 mendirikan kampus. Kemudian dia salaman. Pak, loh, kenapa? Kan jenengan dulu ajar di pesantren gitu. Kamu udah gede, udah tahu jadi mahasiswanya lagi gitu. Belum lagi kalau yang sekarang ini, kadang ketemu di RSI, wah, loh kamu siapa? Riyen pas kula golek bojo, jenengan sing bantu lho. Nah terus pripun iki anak kula kalih, ana sing telu malah nglewati aku diselip. Nggih. Ini bagus. Jadi kita itu boleh mendoakan orang tua, tidak harus didoakan dengan atas nama sedekah, insya Allah juga menjadi kebaikan. Maka ada anak itu yang soleh ketika orang tuanya masih hidup, ada anak itu yang soleh setelah orang tuanya meninggal dunia. Jadi ketika di masih hidup itu dia enggak terlalu berbakti, tapi begitu orang tuanya mati, dia bertobat lalu dia sungguh-sungguh itu soleh. Fi ba'di mauti waladihi. Tapi ada anak yang karena soleh, lalu ketika mati orang tuanya, dia menjadi durhaka. Begitu orang tuanya meninggal dunia, hartanya dihabisin, tidak ditasarufkan dengan bagus, ya, dan seterusnya. Itu durhaka pasca meninggalnya orang tua. Nah kita bagaimana? Ya berharap mudah-mudahan menjadi anak yang soleh ketika orang tua masih hidup, dan tetap soleh ketika orang tua meninggal dunia. Keleresan pas Ramadan ini ini di Jogja, karena bapak kan meninggal di Jogja, bapak mertua. Jadi bapak ibu mertua sudah meninggal, 2 saudara laki-laki juga sudah meninggal, 4 ya. Kita Pak Yusuf. Ya, kebetulan 2 saudara kami itu meninggal masih dalam usia muda, 142, 148. Tapi mudah-mudahan semua baik. Baik, kita masih ada 10 menit. Menawi wonten pertanyaan apa? Wah, Pak Solihin nggih. Boleh Pak Solihin pulang langsung ke Pati boleh. Oh iya. Musafirnya kemana? Musafir. Ya. Jadi syaratnya itu satu ya, dalam kondisi dia masafatul qasri. Masafatul qasri kalau mengikuti mazhab Imam Syafi'i itu kira-kira 82 kilometer. Nah nanti speedometernya sini Kudus sampun. Boleh nggak dihitung PP? Boleh. Sini Demak batasan dengan Kudus, kok itu udah 83 mepet, itu boleh. Jadi jenengan boleh ngangkring dulu di batas kota Demak. Ganti. Kok ora sido aku mau jane arep pinu. Dan musafir yang kedua ya, ganti walihin ya. Kuntum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra di ayat Al-Qur'an itu. Sinten mawon siapapun yang dalam kondisi sakit ya atau dalam musafir maka dia mengganti. Boleh tidak mengganti Pak Solihin. Kapan? Ketika dia dalam profesi yang tidak mungkin mengganti. Misalnya siapa? Sopir bis antar kota yang memang sampai meninggal dunia profesinya sebagai sopir. Jadi bis patas atau bis ekonomi ya sini Semarang Surabaya itu nggak wajib mengganti kalau sampai meninggal dunia nggak berkesempatan. Termasuk tiang sepuh yang buatan kuat poso sampai meninggal dunia itu kan nggak mungkin mengganti, itu boleh dan tidak harus mengganti. Tapi misalnya yang jenengan Pak Lihit teng Pati napa teng Kudus kok kuat berpuasa boleh. Enggak berpuasa malah lebih bagus. Napa meleh tambah ngelu-ngelu sithik ngoten niku. Nggih. 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 Iya. Tapi sekarang nggih. Nggih. Iya. Iya. Jadi
reasoning hukum atau alasan hukum dalam bahasa fikih itu disebut dengan ilah. Ilah itu berarti alasan. Alasan kenapa musafir itu boleh mengambil rukhsah tidak berpuasa adalah karena masafah berarti jarak, distansi. Kita kan ada social distancing, jaga jarak sosial. Bukan masyakoh, bukan kepayahan. Karena kepayahan itu sulit diukur. Kalau masafah itu gampang. Sini Kudus itu 80 km, berarti gampang diukur. Tapi sini Kudus apakah payah atau tidak, itu tidak bisa diukur secara global. Saya yang kemarin kita ceritakan ya tadi misalnya Pak Yusuf, saya sama Pak Yusuf ayo kita menjelang Idul Fitri ini cari kursi ukir di Jepara. Naik motor, kehujanan, ya macam-macam. Padahal jaraknya itu ya cuma sini Kudus, sini Jepara, 2 jam nyampe. Sini Jakarta, ya naik pesawat eksekutif, enak sekali. Sini sampai bandara, saya sudah naik taksi, saya bandara sudah ada pramugarinya yang nggak pakai kerudung. Nanti ditanya lagi itu batalin puasa ndak itu. Kemarin pada nanya anak-anak itu, wah aku ora poso ya Pak. Loh kenapa? Aku ben jiwit adik kula, jiwit adikmu ora batal poso ya. Lah aku kan nek batal poso kuwi nek mangan ambi ngombe. Nah, termasuk melihat yang maksiat Pak Yusuf itu tidak batalin puasa. Hah? Ini Pak Yusuf kok ndelok HP tiba-tiba ono muncul, wih apik tenan iki, klambi anyar. Nggih, sing ora ditonton niku mboten batalke poso, cuma grade-nya, kualitas puasanya, pahalanya itu berkurang. Lah wong poso-poso kon jaga mripat malah berselancar. Wah, ini mainan baru ini. Ngoten niku ngurangi posone. Nah, termasuk niku wae Mbak minta. Terus di bandara karena situasi berat itu kemudian kita duduk ya di massage kursi sambil dipijat nunggu jemputan Pak sampun niku terus memakai mobil yang luxury itu tetap diukurnya musafir. Jadi jauh itu menjadi ukuran. Tetapi kan dia tidak payah. Ukurannya setiap perjalanan lumrahnya, adanya itu payah. Begitu saya misalnya dari sini naik taksi ke bandara, mungkin nggak terlalu payah. Tapi begitu dipanggil lagi check in kepada Bapak Zainur Rasyid diharap segera ke boarding pass untuk segera naik gitu. Saya lagi ngempet pipis. Belum lagi tadi itu masih pagi-pagi ngejar dari jam 5 masih harus gendong anak dan seterusnya di situ ngempet buang air besar. Apa enggak susah? Itu susah. Maka bahasa Rasulullah itu as-safar qit'ah, sepotong. Qit'ah apa? Minal azab. Sinten mawon sing perjalanan jauh niku susah. Ngoten. Niku dereng meleh nek kelas ekonomi. Nate nunggu kula Pak, mlihin teng bis teng genok ajeng tempati Pak. Wis suwi ngenteni. Patas yo bayare 50. Ekonomi 15 lumayan mikire ngoten. Patas Pak, patas mboten. Ngenteni iki ditunggu mahasiswa. Wah suwi ngoten iki. Arep nggon kantor pos polisi genok itu juga ada enak kalau di PPC di situ kalau nunggu. Akhirnya muncul Sinar Mandiri dengan kenceng. Padi naik gitu. Tapi kan kita ngempet pipis. Dan tidak mungkin kita kayak sopir atau kondektur yang begitu sampai perbatasan Kudus atau kemudian di daerah Karanganyar sana itu di Trengguli turun ya bisnya. Ngapain minggir? Lah sopirnya kemana? Di bawah roda itu pipis. Kita nggak mungkin. Kita ada botol tapi nggak mungkin juga kita ini. Jadi susah tetap. Jadi memang safar itu rukhsah dari Allah. Sekalipun kayaknya itu tadi sini Jakarta, di Bogor, habis di Bogor dari bandara sudah kita naik bus, shuttle bus yang eksekutif gitu. Nah, begitu nyampe acara kita di hotel, terus tiduran. Wah, enak sekali. Kalau memang kuat puasa dilanjut.
Kalau enggak apa-apa. Pas sholehin insya Allah tetap dilanjut. Kenapa? Ya karena ganti, nek orang ganti ya. Enak poso, enak orang poso ya balik. Nah, ini kalau puasa Ramadan ibu-ibu boleh reject terhadap suami. Pak Yusuf pagi-pagi, ayo gawe anaknya, ngoten niku. Sing garwane mboten Mas. Kudu mboten, kula mboten kiat nek genti 2 wulan berturut-turut. Terus kene ya ora ana genti nggo sembako. Kon mberdakne budak wis ora ana budak. Kalau wajib boleh. Tapi bagaimana dengan sunnah? La yahillu lil mar'ah tasuma wa zawjuha syahidun ila bi'idzni. Nek nembe poso Senin Kamis, kok bojone njaluk langsung. Napa Mas? Njaluk Mas. Ya ayo kebeneran aku pancen mamang iki poso lanjut apa ora? Wonten ganjarane double. Posone wis entuk ganjaran, nggih. Memberikan yang terbaik ya, nggih. Niki nek sunah, Mbak. Nek sing wajib tetep. Makanya istrinya nanti harus ditanya, "Dek, ini qadha puasa apa yang sunah?" Kalau sunah bahasanya illa bi'idzni. Nggih. Nggih, kan jenengan paringi niki Mbak minta kalih putri-putrinipun. Anu puasa ya Senin Kamis esuk-esuk wis niatno poso ya. Engko terus bojone dilirik. Piye Mas? Ngoten niku. Ini double ganjarannya. Tapi insya Allah lah. An-niyatu fil qalbi. Niat itu kan di dalam hati. Ketinggal kok tiang kang niat poso tenanan ambil ora. Wong niku poso sunah niku nek niat tenan, niku gelone polo. Misalnya kula kok niat poso tenanan niki dinten Senin, terus kula pas wis tenanan duhur berduhur setelah sowan nggane Pak Ali. Diralah Pak Ali niku bar entuk berkat kok winu ngoten niku. Nah ini, monggo Pak, niki wonten anu daharan monggo didaharin. Kita kan berpikir, mengkalkulasi. Ya Mas Idam, kita itu pikiran kita itu mengkalkulasi, mau diakui atau tidak secara teori. Ini menguntungkan yang mana? Kalau saya makan, ya memang enak dan boleh. Tapi kalau tidak saya makan, ini kok sudah perjuangan sampai zuhur, ya. Kok menunya juga hanya telur kayaknya gitu. Itu perlu kalkulasi. Termasuk kita berjamaah di subuh ini, kita itu kalkulasinya kuat. Ini saya jamaah subuh atau tidak, ikut kajian atau tidak, untungnya apa? Kalau saya nggak ikut kajian sebenarnya ya nanti di rumah saya tidur. Tapi kalau ikut kajian dapat itikaf, biasa ngaji di situ sambil tiduran juga nggak masalah. Jadi kita berangkat ke masjid dan tetap untuk ikut ngaji. Jadi, seperti tadi Pak Solihin berangkat dengan musafir tadi itu dengan tetap puasa atau tidak, itu tetap kalkulasi diri. Dan jawaban Rasulullah selalu mana yang gampang diambil. Nah, kalau gitu relatif biasanya kita hidup agak lebih sulit itu karena kita sendiri. Nah, kalau kita kemudian juga diberikan sehat, alhamdulillah yang hadir di sini semuanya masih sehat. Itu kan harus disyukuri. Yang kemarin kita lihat di berita betapa kemudian tidak hanya miliarder ya, triliuner di Brazil atau Spanyol itu kemudian meninggal dunia karena corona. Dan akibat dari corona sudah bisa dimaklumi, satu pasti tidak bersamai dengan keluarga karena tidak boleh kan SOP-nya. Jadi dia miliarder, tapi tidak ada satu keluarga pun yang bisa mendekati di saat-saat mau pemakaman itu. Uangnya banyak di rekening, tapi tidak ada yang kemudian turut mendoakan di sandingnya, meninggalkan banyak harta dan lain sebagainya. Maka cara yang paling enak itu seperti saudagar yang di Jogja itu, yang dianggap bodoh. Kenapa? Karena setiap dia habis untung besar itu selalu dibagikan. Nyun sewu ya Pak, ini hanya sekedar kisah sedikit. Zakat dagangnya itu per bulan membayar zakat di Darul Quran itu 100 juta. Kebayang ya, untungnya itu zakat 2,5% yang dibayarkan wajib zakat. Ini 2,5 itu 100 juta. Berarti apa? Untungannya 4 miliar per bulan gitu. Kok wonten nggih? Loh kita
1 juta 2 juta sesase ngot-ngotan nggih. Niku sebulan niku 4 miliar. Nggih wonten sing ngoten. Tapi nggih apik, nggih ngopeni ribuan para santri sing ngapal Quran. Nah, termasuk sedekah itu tadi, kamu kok bukan yang sedekah yang ini yang kemudian ungkapin. Ada orang kaya yang lain kemudian bekerja keras, akhirnya kamu tidak menikmati. Kalau ini tadi kan dipaksa tidak menikmati yang Spanyol kena corona. Ini memang dia sengaja hasil kerjanya itu kemudian diberikan pada orang-orang lain. Seperti yang kemarin kayaknya di viral yang berbagi sembako dengan mobil Lamborghini ya, mobil-mobil itu. Secara filosofinya kan bagus ya, semuanya angkutan. Artinya apa? Ketika beliau dikatakan kamu bodoh, hasil kerja kamu tidak kamu nikmati, malah kamu berikan pada orang-orang yang tidak mampu dan lain sebagainya, anak-anak yatim, yayasan dan itu. Kemudian menjawabnya menarik. Karena saya ingin menikmati kekayaan di dunia ini, saya lanjutkan lagi nanti di akhirat. Maka saya titipkan di orang-orang yang tidak mampu dan saya akan ngambil lagi nanti setelah saya mati. Jadi kita harus nitipin di situ karena harta kita tidak bisa pakai. Jadi kalau kemudian kita di perumahan sini kok merasa sempit misalnya, saya pas waktu manasin mobil, ini kok harus nyangkut setang motor mobil, saya kadang mikir ya alhamdulillah nang donya. Nanti kita di alam kubur juga sesempit itu. Nah, supaya nanti lebih luas maka kita nyicil, termasuk di dalam bulan Ramadan. Mari lalu kita maksimalkan segala kebaikan. Mbon jam sementen, kalau ada nanti kita lanjutkan bincang ya. Insyaallah besok pagi kita ketemu lagi hari Ahad. Ini kaki juga mulai geringingan ya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Pas jam waktu segini kita berdoa, mudah-mudahan kita selalu bertambah ilmu, bertambah manfaat, ilmu yang kita miliki bertambah banyak, usia yang sangat singkat di dunia ini mampu kita maksimalkan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Engkau ya. Terima kasih ya Allah memberikan kami sehat, bisa berjamaah dengan cara walaupun kami harus menjaga jarak. Biasanya kami sholat dengan sangat dekat, bisa bersalaman. Tapi saat ini Engkau uji kami. Kami dekat tapi saling berjauhan. Kami ingin berpelukan bersalaman, tapi Engkau belum izinkan kami menjaga diri, dan itu pun perintah-Mu ya Allah. Kami ingin anak-anak kami berlarian bersama teman-temannya, membawa tas mereka, bersekolah dengan ria. Tapi saat ini mereka harus berada di rumah, bermain tanpa seragam mereka, tanpa sepatu mereka. Para santri begitu rajin mereka menghafalkan Quran, melantunkan kalam-kalam suci dengan indah. Pesantren saat ini mereka harus pulang semuanya. Saudara-saudara kami yang asik bekerja, bahagia mereka membawa, jadi payah pulang ke rumah, nentengin makanan, nentengin jajan untuk anak. Tapi saat ini mereka harus dirumahkan. Tidak ada pekerjaan bagi mereka, mau makan tapi tidak berdaya apa yang akan dimakan. Ini kalau memang ujian dari Engkau ya Allah, mudahkan ya. Kalau ini ujiannya, semoga dunia ini lebih bersih, karena tidak ada lagi polusi udara, tidak ada para penggelap minyak di dunia yang mereka semuanya terdampar di lautan karena tidak mampu menyalurkan minyaknya. Kalaulah ini merupakan kerinduan hutan-hutan besar Indonesia yang rindu dengan kebersihan udara karena tidak banyak kendaraan yang berlalu lintas. Yang ini kalau memang ya Allah Engkau ujikan kepada kami, supaya kami lebih berdekatan, bercengkrama dengan keluarga di rumah, dengan anak-anak. Semuanya adalah karena hikmah yang Engkau turunkan. Maka ya Rabb, ajarkan kepada kami selalu kesabaran, ketabahan, menjalani semua dengan penuh kenikmatan, walaupun berat harus kami jalani ya Allah.
Engkaulah yang menjamin setiap rizki, setiap perut yang Kau ciptakan di muka bumi ini pasti Engkau yang akan memberikan makanannya ya Allah. Fama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Engkau yang akan menjamin rizki dan makanan mereka ya Rabb. Maka negeri ini yang diberitakan banyak paceklik, banyak saudara kami di beberapa daerah yang sudah mulai langka dengan sembako, dengan makanan pokok dan lain sebagainya ya Rabb. Engkau yang Maha memberi rizki, berikan ya Allah negeri ini tetap makmur, dunia ini tetap baik ya Allah. Kalau Engkau memang ujikan ini, ujikan kami, semakin kami mampu bersabar. Dan Engkau ya Allah, kalau Engkau izinkan kami berdoa, semoga Engkau segera selesaikan ujian ini, sehingga anak-anak kami mampu sekolah kembali di sekolah dengan baik, mencium tangan para gurunya, bermain berlarian di sekolah dengan teman-temannya, para santri demikian. Saudara-saudara kami bekerja dengan baik, semuanya toko-toko berbuka dengan baik, ibadah dengan baik. Kalau ini adalah hikmah-Mu ya Rabb, maka izinkan Engkau ijabah doa kami, berikan, hadirkan pada pemimpin-pemimpin kami kebijakan, keadilan yang baik. Semoga negeri ini kembali menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saudara kami, keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan semakin kami mengesahkan keagungan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Matur suwun kirang langkung pun insyaallah mudah-mudahan kita diberikan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mangan, untuk mangan,